berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama ke Tanah Perjanjian yang akan diadakan tanggal 24 sampai dengan 31 Oktober 2022. dengan biaya hanya $2.290. Perjalanan selama 8 hari langsung ke Yerusalem dan biaya dapat dicicil via Tokopedia. Segera daftarkan diri Bapak Ibu semua karena tempat terbatas. Pendaftaran dapat dilakukan di konter depan. Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, taat semesta, sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau. Tuhan kami tinggikan, kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, ciptaan semesta, sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau. Tuhan kami tinggikan, kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau. Tuhan kami tinggikan, kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan boleh ada bersama di ibadah online kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kami menyambut Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama kali hadir bersama-sama di ibadah online GBI Rayon 16. Kami mengucapkan selamat datang di keluarga besar GBI Rayon 18. Dan kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk mengikuti ibadah online di minggu-minggu berikutnya. Sebelum kita beribadah, mari sama-sama kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, terima kasih buat penyertaan Tuhan, kepercayaan Tuhan kepada kami dalam hidup ini untuk kami boleh terus bertanggung jawab untuk kepentingan Tuhan.
Pada hari ini kami akan beribadah ya Tuhan. Kau tuntun, Kau pimpin kami, sehingga firman yang ditabur memberi kami pengertian secara benar tentang Engkau Tuhan Yesus Kristus. Mari Kau tuntun pimpin kami, sertai berjalannya waktu ibadah online ini ya Tuhan. Terima kasih kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari dengan sukacita kita boleh membuka hati kita memberikan sembah syukur melalui puji dan sembah yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh Yesus, kau ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu
Haleluya. Sebab hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah setiap kami saat ini. Dimanapun kami berada Tuhan, kami rindu jamahan kuasa roh. Urapi kami Tuhan. Dengan segenap hati kami datang di hadapan Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Allah. Kau ambil alih seluruh hidup kami ya Tuhan, menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Lewat sukacita kemenangan, kenaikan surga, kenaikan Yesus ke surga, menjadikan setiap kami lebih lagi setia mengiringi Engkau ya Allah. Mari terus Bapak Ibu Saudara kita sembah Tuhan bersama-sama. Mari nikmati hadirat-Nya, mari nikmati kuasa Tuhan. Biar kuasa jamahan Roh-Mu ya Allah memulihkan kami. Kami rasakan kehadiran-Mu yang dahsyat. Haleluya, haleluya.
setiap kami saat ini Tuhan. Kami percaya sukacita kemenangan menjadi bagian kehidupan kami. Dan kami bersyukur dan bersukacita lewat kenaikan Yesus ke surga. Terpujilah namamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Segala puji syukur hormat bagi Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat, amin. Sama-sama kita akan pujian terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Mari katakan, Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapan yang telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. beri kemuliaan terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Mari sama-sama angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan, Bangkit gereja Tuhan sekarang, amin. maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Katakan, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Beri kemuliaan terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, amin. rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Dengan firman-Mu sama-sama katakan, Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Dengan sorak-sorai lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita, saudaraku. Haleluya. Mari gereja Tuhan, kita mau bersorak memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. GBI Rang 18, mari tinggikan Dia.
Sama-sama. Biar kami rasakan suasana surga Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di GDI Rayon 15 bersorak di hadapan tatamu. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. sama-sama sorakan. Kau dahsyat, Kau layak ditinggikan Tuhan. Sebab Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami. Mari nyatakan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan membebaskan, setiap kami. Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Mari gereja Tuhan angkat tangan-Mu. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di GDI Rayon 15 bersorak di hadapan tatamu. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Mari biar musik memuji nama Tuhan. Mari terus tinggikan Dia saudara. Haleluya, haleluya. Biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Mari tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Dia saudara. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu. Semesta bersuka senada dengan surga. Haleluya. Senada dengan surga. Mari angkat tangan kita dan sama-sama katakan. Senada dengan surga.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bersama-sama kita siapkan hati kita saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian yang besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Mari sama-sama lagi-lagi nyatakan. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Haleluya! Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa Dia hidup.
setelah memberikan pesan terakhir seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, maka dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah pada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Jadi, goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Ibrani 7 ayat 25 berkata, "Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka." Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Yang ketiga, selamat dengan sempurna. Orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,'
akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan, agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan itu semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, bukan untuk popularitas, di mana ini semua bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan, saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tapi seperti keluar dari dalam api. Artinya hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan kehilangan upah atau pahala, kedudukan yang rendah di sorga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita, juga termasuk kualitas kehidupan. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, agar kita mendapatkan upah di sorga. Yang mau katakan amin? Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapat keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan, atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi, maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11 dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi penguasaan diri. Tambahkan lagi ketekunan. Tambahkan lagi kesalehan yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum terangkat ke surga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah memberikan pesan yang terakhir itu, Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian A berkata, bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, yang artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street yang disebut sebagai Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu hari-hari ini pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua, maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai.
dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 5a, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu, dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tidak peduli disesah dan dipenjarakan. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya kalau kita berbahasa roh, kita membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 sampai dengan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi, kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi, dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan, katakan bersama saya, amin. Saya berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang merindukan untuk bisa berbahasa roh? Angkat tangan saudara. Yang kedua, ada berapa banyak di antara saudara yang sekarang sudah berbahasa roh, tetapi saudara merasakan saudara tidak penuh Roh Kudus? Angkat tangan saudara. Sekarang saya mau berdoa buat saudara. Mari, nyanyikan ini bersama-sama saya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api
tengah-tengah saudara. Uraba syaralaba kana mayaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Uraraba Tuhan, berikan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka yang merindukan untuk berbahasa roh Tuhan. Berikan bahasa-bahasa yang baru buat mereka ya Tuhan. Kau melihat anak-anakmu yang mereka rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus hari-hari ini. Mereka sudah berbicara bahasa roh, tapi mereka merindukan dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi, terima, penuh Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, terima. Oh, oh, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Uraba syaralaba kana marakana matakara wa yaralaba. Uraba baba 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 uraba baba 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 uri la 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 bara 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 uraba bara bara bara. Oh, dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Uri la bara 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 bara. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari, tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Abah. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati. Engkau menyembuhkan kami. Tuhan, Engkau juga menegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah sebagai Bapa pada kami. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, kita selesaikan. Langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Kau lihat Tuhan, anak-anak-Mu sedang minta ampun kepadamu. Ampuni mereka. Ampuni mereka. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Layakkan kami semua. Layakkan kami. Terima kasih Abah. Amin. Sekarang mari saya ajak saudara mengangkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur bersama-sama. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Waralabasi karalabalabala. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau lihat mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Kau menyembuhkan yang sakit, Kau memberikan mujizat pada mereka yang memerlukan kesembuhan dan mujizat angkat tangan saudara. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Aku perkatakan hai COVID-19, Omikron, dan varian-varian lainnya, krisis ekonomi. Dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Engkau menjaga semua anak-anak-Mu. Hamba berdoa tidak ada yang berkekurangan ya Tuhan. Semua dicukupkan. Malah berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita akan bawa persembahan kita dan persepuluhan kita ke dalam rumah Tuhan. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan. Di awal bulan ini kami akan bawa persepuluhan yang Kau titipkan dalam ribaan kami. Persembahan yang terbaik kami akan bawa ke dalam rumah-Mu dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh cinta dan hormat kami. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik, kami akan memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, mari kita sama-sama memperkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Ya Aba, ya Bapa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikuduskanlah namamu ya Tuhan, dimuliakan Engkau ya Bapa. Betapa kami mengucap syukur pada kebaikan Tuhan, kasih anugerah Tuhan melimpah-limpah atas kami. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai kami, Tuhan yang tuntun kami, Tuhan yang membimbing kami Tuhan. Terima kasih Bapa, juga terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang Tuhan taburkan bagi kami. Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan terus nyatakan atas kami, dan kami bersyukur kami dapat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan, biarlah dalam setiap kehidupan kami Tuhan terus bermotivasi untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan, karena Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Biarlah Tuhan kasih-Mu terus mengalir atas setiap kehidupan kami Tuhan, dan kami tidak menyanyiakan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami Tuhan, sehingga kami terus mempersiapkan diri untuk memasuki kerajaan surga yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami Tuhan melakukan kehendak-Mu di zaman ini Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Pak Niko Nyoto Harjo yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami terus berdoa, menopang dalam doa. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan, Kau pakai lebih lagi, heran lagi Bapak. Bila kuasa Tuhan, otoritas Tuhan menyertai hamba-Mu, dan biarlah Tuhan berikan misi yang baru Tuhan, sehingga dapat diimpartasikan bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa. Kau berkati Tuhan, kesehatannya Tuhan, kami percaya Tuhan, kasih-Mu terus melimpah atas hamba-Mu Tuhan. Berkati keluarga, juga anak-anak Kau berkati, keluarga besar Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk Gembala Rayon kami Tuhan, Bapak Pendeta Andi Markus, dan keempat wakilnya Bapak. Kami menopang dalam doa, Kau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, pakai dengan luar biasa ya Bapak. Biarlah kuasa Tuhan terus menyertai dalam setiap pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan. Pakai Tuhan, pakai lebih heran lagi Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan atas setiap pelayanan mereka Bapak. Sehingga hamba-hamba-Mu Tuhan pakai untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga Tuhan Gembala cabang, Gembala ranting, Gembala kul, berkati semua Tuhan, sehingga gembala yang Tuhan pakai dapat melakukan segala kehendak-Mu Tuhan, memperlebar kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia Bapak. Tuhan, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan lawat Indonesia dari Sabang hingga Merauke Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas Indonesia. Berkati Tuhan para pemimpin kami, Pak Jokowi sebagai Presiden, Maruf Amin sebagai Wakil Presiden, para Menteri, pejabat pusat sampai ke daerah. Biarlah roh takut akan Tuhan menyertai dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, biarlah virus Corona, Omikron yang masih tersisa ya Tuhan. Kami menopang dalam doa, biarlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala virus Corona Omikron dihancurkan dalam nama Yesus. Dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Kami berdoa biarlah Kau berkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan. Berkati setiap pekerjaan, usaha, bahkan seluruh aspek kehidupan mereka Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan atas umat-umat-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, umat-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah terus melihat kebaikan Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Kami berdoa Tuhan untuk kami hamba-hambamu Tuhan yang melayani untuk ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan segala jeripaya kami tidak sia-sia Bapa. Kami terus berkomitmen ya Tuhan untuk terus melayani Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa Tuhan terus menyertai kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau pakai kami lebih heran lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah online ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus menyertai kami. Dan sebelum kami akhiri, kami siap untuk terima berkat melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.